warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Biokimia dengan anggota Alfia Kurniasari, Alia Sabita, Ari Ramdan, Gema Safitri, dan Ahmad Robi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan sebuah praktikum dengan judul Identifikasi Kandungan Karbohidrat pada Bahan Makanan. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum kali ini adalah nasi merah, mentega, pisang ambon, nasi putih, kacang panjang, gula merah, gula pasir, apel, semangka, roti tawar biasa, roti tawar gandum, pisang Cavendish, kentang, putih telur rebus, buncis rebus, larutan iodin, dan tusuk gigi. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada nasi merah, kita menggunakan 1 sendok makan nasi merah. Yang kedua ada mentega, kita menggunakan setengah sendok makan mentega. Dan yang ketiga pisang ambon, di sini kita menggunakan 3 iris pisang ambon. Langkah pertama, kita teteskan iodin atau betadin ke nasi merah sebanyak 3-5 tetes. Kemudian kita ratakan dengan tusuk gigi. Yang kedua, kita teteskan iodin juga pada margarin atau mentega sebanyak 3-5 tetes. Lalu ratakan seperti pada langkah pertama. Yang terakhir, kita teteskan 3-5 tetes pada pisang. Lalu kita ratakan juga. Selanjutnya adalah nasi putih. Teteskan 3-5 tetes iodin pada nasi putih, kemudian ratakan dan tunggu sampai 5 menit untuk melihat hasilnya. Ini adalah kacang panjang. Teteskan 3-5 tetes iodin pada kacang panjang, kemudian ratakan dan tunggu sampai 5 menit untuk melihat hasilnya. Bahan yang selanjutnya adalah gula merah. Teteskan 3-5 tetes iodin pada gula merah, kemudian ratakan dan tunggu sampai 5 menit untuk melihat hasilnya. Langkah yang pertama, kita teteskan iodin atau betadin ke gula pasir sebanyak 3-5 tetes. Kemudian, kita ratakan menggunakan tusuk gigi. Yang kedua, kita teteskan iodin atau betadin juga kepada apel yang sudah diiris sebanyak 3-5 tetes. Kemudian, kita ratakan menggunakan tusuk gigi seperti yang dilakukan pada langkah yang pertama. Dan yang terakhir, kita teteskan iodin atau betadin juga kepada semangka yang sudah diiris sebanyak 3-5 tetes. Kemudian, kita ratakan juga seperti yang dilakukan pada langkah yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya, kita tunggu selama 5 menit untuk mengetahui hasilnya. Bahan selanjutnya yaitu roti tawar. Potong roti tawar menjadi ukuran yang lebih kecil, lalu teteskan iodin pada roti tawar sebanyak 3-5 tetes. Diamkan selama 5 menit.
Kemudian roti gandum. Potong roti gandum menjadi ukuran yang lebih kecil, lalu tetesi iodin pada roti sebanyak 3-5 tetes. Kemudian tunggu sampai 5 menit. Bahan selanjutnya yaitu pisang. Potong pisang menjadi ukuran yang lebih kecil, tetesi dengan iodin, ratakan dan tunggu sampai 5 menit. Potong kentang menjadi 4 bagian. Kedua, setelah dipotong, lalu teteskan betadin. Ketiga, amati perubahan warna yang terjadi. Bagian daripada telur putih yang telah direbus tersebut dan teteskan betadin. Ketiga, amati perubahan warna yang terjadi. Teteskan betadin dan amati perubahan warna yang terjadi. Ini adalah perbedaan sebelum dan sesudah diberi iodin. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa ada beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada uji iodin ini hanya akan diketahui karbohidrat jenis amilum saja. Jika sebuah bahan makanan mengandung karbohidrat jenis amilum, maka ketika ditetesi dengan iodin warnanya akan berubah menjadi ungu atau kehitaman. Perubahan bahan makanan yang mengandung karbohidrat menjadi kehitaman ini karena dalam larutan pati atau amilum terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Bentuk ini menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul iodin yang dapat masuk ke dalam spiralnya, sehingga menyebabkan warna biru tua pada kompleks tersebut. Bahan yang pertama adalah nasi merah. Dari warna merah berubah menjadi kehitaman, maka nasi merah mengandung karbohidrat jenis amilum. Bahan kedua adalah mentega. Setelah diberi iodin, warnanya menjadi kuning kecoklatan, maka mentega tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Selanjutnya pisang ambon, warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan, menandakan pisang ambon tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Next, nasi putih. Warnanya menjadi kehitaman, itu artinya nasi putih mengandung karbohidrat jenis amilum. Bahan kelima, kacang panjang. Setelah diberi iodin, warnanya menjadi merah kecoklatan, menandakan kacang panjang tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Selanjutnya gula merah. Warnanya berubah menjadi merah kecoklatan, itu artinya gula merah tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Gula pasir, warnanya menjadi kuning kecoklatan, menandakan gula pasir tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Selanjutnya apel. Setelah diberi iodin, warnanya menjadi kuning kecoklatan, itu artinya apel tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Semangka. Warna semangka yang tadinya merah menyala berubah menjadi sedikit agak coklat, menandakan semangka tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Roti tawar biasa, warnanya berubah menjadi kehitaman, itu artinya roti tawar mengandung karbohidrat jenis amilum. Roti tawar gandum, sama halnya dengan roti tawar biasa, roti gandum berubah warna menjadi kehitaman dan mengandung karbohidrat jenis amilum. Pisang Cavendish, tadinya berwarna kekuningan menjadi kuning kecoklatan, itu artinya tidak mengandung karbohidrat jenis amilum.
Kentang. Dari warna kuning berubah menjadi kehitaman, maka kentang mengandung karbohidrat jenis amilum. Putih telur rebus berubah warnanya menjadi kuning kecoklatan, itu artinya putih telur tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Terakhir, buncis rebus. Dari warna hijau berubah menjadi merah kecoklatan dan artinya buncis rebus tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Dari praktikum kali ini dapat kita simpulkan bahwa 1. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat jenis amilum adalah nasi putih, nasi merah, roti tawar biasa, roti tawar gandum, dan kentang. Warna biru ditimbulkan oleh bahan pangan yang mengandung karbohidrat jenis amilum setelah ditetesi iodin karena terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Bentuk ini menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul iodin yang dapat masuk ke dalam spiralnya sehingga menyebabkan warna biru tua pada kompleks tersebut.